pertama tadi kalau gue nggak salah ingat ada early fight juga di arah sentral. Iya. Aduh. Ini Ya kan? bakalan ini banget nih, panas banget. Dan kita langsung lihat aja garis lurus pesawatnya dari arah Force dan juga Lamberman menuju ke arah Marble Works. Dan kita di sini dari Lovre sudah bakalan langsung coba singgungan dengan DG. Tapi walaupun sebenarnya DG sendiri poinnya adalah dia langsung ke arah Skylots. Tapi di area Lambermill. Oke, ada rematch lagi. Belum puas sama observatory, kita lihat Lambermill akan menjadi milik siapa pada malam hari ini. EVOS Esports atau RRQ Hades. Nah ini yang dinantikan sama Survivor ketika memang banyak banget taunting-taunting yang mungkin bermunculan di EVOS dan juga RRQ, tapi ternyata dibuktikan di game terakhir dan juga pada malam hari ini. Iya. Dan kayak gue yakin banget dari RRQ Hades lebih cenderung emang ya udah mereka let go aja. Mereka siap dan lebih ke arah mempersiapkan diri untuk ke arah partai playoff. Karena memang dari dulu tipikal gameplay RRQ kalau ketika dia udah nggak berhasil melalui fase liga, dia bakalan menyusul di fase playoff biasanya. Ya, jadi nggak nutup kemungkinan bahwa misalkan tim-tim yang ada di playoff sendiri itu dia nggak bisa buat masuk ke play-in dan bisa menyusul tim-tim yang ada di partai grand final untuk Free Fire Indonesian Master Season Fall ya. Karena memang chance masih sangat besar. Kalau kita berkaca dari FFVM 2020 Spring kemarin itu aja, akhirnya finalis yang lolos ke play-in pun bertemu teman-teman dari final grup FFVM aja, itu masih ujung-ujungnya yang lolos teman-teman dari partai Master League gitu ya. Jadi emang nih boleh gue bilang bisa aja jadi satu momentum yang bagus juga untuk teman-teman yang harus melalui fase playoff gitu. Jadi nggak melulu lu di grup masing-masing grup terus lu nggak lolos di 1-2-nya, lu udah sampai situ aja, masih ada jalur playoff. Ya, gitu dan juga buat Survivor yang nonton juga jangan patah semangat karena di sini memang untuk komunitas sendiri pemain-pemain komunitas bakalan berjuang. Tapi kita beralih dulu di mana Sam13 langsung numbangin kapten terkuat di bumi. Kapten dunia dan akhirat ternyata bisa berhasil menumbangkan kapten terkuat di bumi, bro. Iya. Ini lawannya bumi akhirat ya. Bumi dan akhirat. Jadi kapten tukar kapten. Fair enough menurut gue. Tapi sekarang boleh gue bilang posisinya udah gak cukup menguntungkan karena udah dikepung Love Corner di dalam satu pos merah oleh Sam13. Itu dia. Ini yang saya tunggu-tunggu. Ini dia. Joget-joget harus kayak gitu. Ini dia. Itu namanya senam kesehatan jasmani, ya kan? Dibalas. Bakal coba diajar. Udah coba dihabisin. Abunya jatuh. Bakalan di follow up. Gimana? Sayang sekali harus menjadi bulan-bulanan jadi jogetin ala-alok oleh Kenzo di sini, sang taunting boy kita. Inilah dia yang momen yang kita tunggu-tunggu, ternyata terjadi lagi. Oke. Nah ini harusnya kayak gini. Harus kayak begini. Iya. Sebenarnya walaupun kalau kalian lihat sendiri, walaupun taunting sebenarnya dari playernya emang biasa aja. Biasa aja. Ini mah biar nggak kaku aja. Biar nggak kaku, lemes aja, bro. Iya. Nah, berpindah dulu ke arah Skylots. Sudah ada satu lemparan frag grenade dari Venom. Udah terlihat juga Mora perlakukan perlebaran jarak. Ada juga Jay berhasil dapetin Azril. Jafra ditukar sama Father aja. Gates mencoba mencari posisinya, cari momentum untuk melawan para pemain dari DG Esports, dimana udah ada Abed juga yang kehilangan satu Azril. Sayang sekali Jafra tapi berhasil dapetin Father begitu saja. Oke, sudah bakal coba tukar-tukar dulu di mana dari Abed bakal langsung aware ada tong merah yang bakal langsung dihancurin, tapi kita di sini dari dua pemain DG Esports sudah langsung masuk ke rumah kuning dan sebenarnya dari posisi Azril sendiri masih bisa untuk diselamatkan ternyata. Yuk. Kita lihat Azril bisa diselamatkan karena backup fire yang harusnya bagus juga dari seorang Mora. Nice one ke arah Lovre. Lovre boleh panik sekarang karena posisinya lumayan terancam saat ini. Iya, dan ini masuk ke match 5. Iya. Match 5 tinggal match terakhir yang bisa dimanfaatkan oleh Lovre King sendiri, tapi kita lihat di sini sudah langsung coba disamperin aja di mana Jafra dengan match 90-nya berduel. Oke, masih coba gonceng dulu dan ternyata Lovre King harus tumbang di peringkat 11. Oh my god, this is disaster untuk Lovre King karena akhirnya dia punya PR yang lebih berat lagi di mana kalau kita lihat sekarang udah ada Hand yang terculik, Lord pun udah jatuh. Ada Red Bull Rebellion yang berhasil menataki para player dari Island of Gods. Oke, sudah ketemu nih Red Bull Rebellion, permainannya sudah semakin baik untuk match-match terakhir di malam hari ini. Dan kita lihat sini Zico dan juga Zay sudah bakalan coba ngamanin. Dan udah kata aja di sana Black dengan car auto aim-nya ya. Yes. Sudah ada car dengan biometric scope. Biometric scope. Dia menambah MSI kita di mana ternyata Black pun masih dengan cukup tajam dengan kekuatan aim ilmu hitam dari Black. Ia akan berhasil mendapatkan satu Zay.
Dan juga Black. Chico. Ilmu hitam dari Black ternyata sangat-sangat worth kali ini. Dan kalau kita lihat langsung ditatakin habis bosku. Pembalap ya. Iyo. The Pembalap power tajam of banget. Black Magic. Yoi. Sesuai sama nickname-nya Black. Iya, Black. Yo, benar, Black. ini dia. Oh. Masih dapat tembakin juga. Masih ada Mr. Home. Coba dilihat dari jauh. Sudah ada Bareta, tapi sudah ada spread out position yang sangat baik dari Arrowwolf Pro Team sepertinya. Yes, bener banget. Dan Red Bull Rebellion sebenarnya juga harus lebih aware banget karena memang tadi posisinya dari Red Bull Z sendiri udah terkena knockdown dan itu benar-benar open field dan itu memang diuntungkan banget oleh Arrowwolf di area tower. Dan dari sini Bang dari kanan udah bakal langsung coba tembakin aja dan ternyata Halcyon Baretanya on point banget karena Calvin udah bakal satu pop shot glue wall, bakal langsung diterobos saja, naik satu masuk orang. Oke, di jump shoot. Oh, masih ada satu pemain, dua pemain terkena knockdown, satu tersisa dan ternyata Red Bull pun harus tumbang. Wah. Sayang sekali di mana Red Bull sebenarnya harus mempunyai banyak sekali poin untuk menggeser Bigetron Beat. Harus diratakan oleh Arrowwolf Pro Team yang memang sedang merasakan angin-angin segar. Bau bintang kuning, Golden Star ya kan. Oke. Wah, ini Bigetron udah halah nafas cukup enak nih. Cukup enak karena dari Red Bull Rebellion sendiri udah rata, RRQ Hades juga rata. Nah, tinggal Bigetron memanfaatkan karena memang dari posisi grup C sendiri itu dari Boss Nightmare dan juga DG Esports udah cukup sulit. Yes, kita simpan dulu karena kalau sekarang udah ada Anca bersama teman-teman dari Boss Nightmare yang mana kalau kita lihat ada player of the match juga. Seorang Maybe yang sedang nyaris saja menyaingi Kapten Sam 13 ya kan. Mempunyai kill yang cukup banyak gitu ya. Mungkin cukup banyak dan juga aimnya cukup pedas. Dan ternyata dua pemain Bigetron harus tumbang oleh Riza Junior. Kita lihat di sini dari Anca sudah bakal langsung coba satu lemparan frag grenade ke arah Boss Nightmare tapi nggak mengenai siapapun di sana. Oke, hati-hati masih coba regroup dulu teman-teman dari Boss Nightmare. Apakah di sini juga Bigetron Beat harus terhenti langkahnya? Langsung coba masukin ke dalam belum juga coba dikurung oleh teman-teman Boss Nightmare. Haide bersiap dengan 1M10-14 Hikam maybe udah jatuh, Hikam juga udah jatuh, menyisakan satu kawannya lagi itu Anca. Membuka Anca, tidak ternyata merasakan Tito sendiri aja. Ya elah, Anca juga harus menyusul Red Bull Rebellion. Waduh. Ini menarik banget sih, dari grup saya sendiri itu lagi benar-benar lagi buat coba ngerebutin poin, tapi ternyata di sini dari Red Bull sama Bigetron ini udah tumbang dengan tim yang memang udah di bawah under table sendiri ya. Iya. Daripada kita penasaran, sepertinya kita ada bocoran dikit nih. Nih, ini dia. Langsung main sementara di mana ada Arrowwolf Pro Team, Island of God, Bigetron Beat, EVOS Esports, Red Bull Rebellion, Aura Esports, Louvre King. Yang mana harus skenarionya Louvre King ada 20 poin hari ini harusnya. Kalau seandainya dia mau menggeser posisi Arrowwolf dan juga Aura. Tapi dia udah ditumbangin sama tim DG Esports di area Skylogs. Itu sayang banget. Jadi memang poin dia buat coba climb up di poin di grup besar itu memang udah cukup sulit banget dan ini memang harus dimaksimalkan di map Kalahari. Tunggu. Aura kalau gue nggak salah ingat dia minimal harus mempunyai 14 poin untuk aman di peringkat pertama. Dan kalau tadi gue lihat berkaca dari standing tadi itu Aura udah sekarang lagi ada di peringkat ke 14 poin. Oke. Iya. Karena 10 poinnya itu untuk Louvre. Terus di bawahnya tadi 7 poinnya untuk DG Eternal. Terus Ares, Onyx Ares di posisi paling bawah yang paling bawah 4 poin gitu. Oke, ini tapi masih bisa sih buat coba dikejar dan kita bakal lihat lagi di sini dari zonanya itu sudah coba bergerak ke arah field di mana dari Onyx Ares sudah ngamanin tengah atau center dari zonanya dan memang sebenarnya poin dari Red Bull Rebellion bisa sama Bigetron Beat gak terpaut jauh Pak, 80 ke 76. Jadi chance untuk Red Bull Rebellion menggeser Bigetron Beat sebenarnya masih lumayan besar juga. Masih besar juga di match ketiga. Karena memang tadi posisinya dari Red Bull itu setelah habis Red Bull rata, Bigetron juga nyatra. Jadi bisa cuman gap satu ini doang, satu table doang ya. Satu table doang. Jadi masih possibility-nya masih lumayan besar. Dan kalau kita perhatikan juga sekarang di sini sebenarnya zona juga udah cenderung tervonis lumayan ke arah tengah. Artinya ini bakalan cenderung lebih santai untuk tim-tim yang ada di dalam zona dan kita juga bisa lihat di sini ada Onyx Ares yang masih berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan eksistensi mereka supaya tidak membawa 4 poin pada malam hari ini. Iya, karena memang ketika udah berbicara satu match terakhir ya memang semua pun tim harus all out gitu. Jadi nggak mau kayak ibaratnya terlihat
dia cuma bisa dapetin 4 poin dan dia kayak berpikir bahwa ya udahlah ini hari terakhir, masa ya gue cuma bisa masih tetap berjuang gitu, walaupun sebenarnya udah nggak ada peluang lagi buat masuk ke grand final gitu. Nggak apa-apa, karena masih ada jalur playoff. Iya, dimana kalau kita ingat juga sebenarnya di match day awal Onyx Ares tuh cukup konsisten di papan atas, Pak. Iya. Gitu kan, sayangannya ada Aura, terus ada Aerowolf. Cuma emang sering berjalannya waktu, terus juga teman-teman dari Aura, Aerowolf maupun dari Lovre-nya juga nge-up juga. Benar. Akhirnya tempo dari Onyx Ares-nya yang akhirnya disalip gitu ya. Disalip, tapi sebenarnya Onyx Ares sendiri juga berkaca sama timnya Olympus. Betul. Dia tetap semangat, tetap memberikan hasil yang terbaik. Iya, jangan mau kalah lah intinya sama tim abangnya gitu ya, itu Olympus. Nah, ini dia Aerowolf yang saat ini sudah mengkoleksi 5 poin kill, dimana kalau kita ingat tadi dia lagi ada di puncak klasemen pot besar, Pak ya. Benar. Dengan perolehan 105 poin. Ini kalau sekarang dia udah pegang 5 poin, berarti tambah 10 poin, berarti sekarang 115. Ini kita belum hitung placement ya? Belum hitung placement. Kita belum hitung placement, kita hitung 5 kilonya aja. Berarti lumayan banyak juga akhirnya pada match day hari ini Aerowolf mengumpulkan poin kill ya. Benar, ini 10 ya kan. Kalau misalkan dia dapat lagi 5 kill lagi udah dapat 20. 20 kalau dia buyah 40. Ya, karena 40. Karena dia buyah 2 kali. 2 kali? Iya. 2 kali kalau misalkan buyah lagi sih. Wih. Semua map kayaknya buyah dia. Aduh. Boleh juga ya. Tapi ini dia sudah ada Aura Esport. Iya, dan juga Ellen of God yang memang masih satu saudara di area grup yang sama, grup B yaitu. Bakal langsung ditatakin aja firing langsung ke arah depan. Masih dari Ellen of God, Bion maju ke depan memberikan satu serangan yang cukup berarti sepertinya, walaupun Duel juga udah mulai bakal coba di firing terus maju ke depan. Sedikit lagi Bion coba lemparin frag grenade. Udah mulai terlihat satu orang bakal jatuh yaitu Haide oleh Abu. Nice one, bakal coba langsung begitu saja without no mercy dengan Groza yang dimiliki oleh EVOS Abu. Yes, dan kita lihat sini posisi dari Island of God di mana Bion dan juga Kid SR sudah perlahan masuk ke area atau zona teritorial defense yang dipilih oleh Aura Esport. Tapi di sini Aura Esport masih ada 4 pemain. Ini bakalan cukup sulit banget buat Island of God bisa coba menangin clutch dengan tim Aura Esport. Dan di sisi mana ada juga Onyx Ares yang mendapatkan vision ke arah tim Aura Esport. Ini zonanya rancu antara ke Onyx atau ke Boss ya, bisa kita lihat. Kan dua-duanya malah dapat ya. Onyx, Boss dan juga IOG bersama EVOS ya, maksud gua DG dan juga EVOS. Nah, bakalan coba dipantau harusnya oleh teman-teman Aura, nggak boleh dikasih kesempatan untuk jalan. Dan lu bisa lihat walaupun Aura lagi melakukan rotasi lanjut, tapi tetap ada satu orang yang dikirim untuk berjaga-jaga. Yes, dan kita lihat sini EVOS Esports sudah bakal langsung keras ke arah tim DG, di mana Abax tersisa sendiri. Dan kita lihat sini sudah ada satu upaya ras. Masih ada Raven ternyata. Udah ada duel blue wall di sana, dan kita lihat sini Abu sudah bakal berduel head to head dengan Abax, dan ternyata Center Team dengan baretanya berhasil untuk nge-covering seorang Abu. Oke, nggak sampai situ ya, karena di belakang kalau kita perhatikan ada teman-teman dari Boss Nightmare. Drag Eternalnya udah tumbang, nggak bisa bernapas dengan lega EVOS Esports, karena udah ada teman-teman dari Boss Nightmare yang siap melelantahkan fight yang barusan saya terjadi oleh EVOS Esports. Masih nggak gentar-gentarnya EVOS Esports, Bareta pun dari tangan Center Team nyaris saja mengincar ke kepala seorang M-God. Masih coba di tangan, digulung-gulung medical kitnya, coba firing, keker, awas M14, wih bagus banget upaya strafing yang sangat baik. Dengan satu kali pencetan jongkok berhasil menyelamatkan kepalanya M-God. Yes, dari M-God sendiri masih ada satu advantage patahan bukit yang masih belum terlihat dan susah banget untuk EVOS bisa nge-aim arah Boss Nightmare. Tapi kita sini sudah ada trading damage juga dari Riza dan juga Abu. Masih coba gulung-gulung med kita terlebih dahulu, dan kita lihat sini source yang dimiliki oleh Riza dan tim Boss Nightmare itu cukup tipis banget untuk melakukan satu fight terhadap EVOS. Ini move yang menurut gue bijak banget dari Boss Nightmare. Ketika lu udah overtime melakukan firing ataupun serangan tapi nggak berbuah, yaudah itu udah saatnya lu tarik mundur, karena kebetulan lu lagi megang kompon juga. Lu lagi megang patahan, lu enak banget buat kabur kapan aja. Dan dapat zona juga. Betul. Dan kita langsung lihat ini berpindah ke arah Onyx Ares, di mana sudah langsung coba jegat ke arah tim Aura Esport yang masih terus berusaha untuk climb up point. Sudah ada satu option keluar dipasang, tapi Jafra di sisi lain terkena satu play zone. Dan kita langsung di sini kita lihat dari VSS seorang Lau masih coba untuk dipegang, masih coba untuk di-tapping, dan 3 pemain dari Aura Esport udah masuk. Udah ada Lau dan ternyata Riza dari kejauhan coba ngerecokin aja, dan kita di sini Amek sudah bakal covering dengan satu cardiometric scope-nya, tapi nggak berbuah hasil. Udah bakal langsung dikeker lagi tapi nggak kena, dan kita di sini Abed sudah terkena down oleh playzone, udah nggak bisa selamat lagi. Di mana Amek sudah bakal langsung steal kill, dan ternyata Aura Esport harus puas di posisi ke-7. Nggak sampai situ aja, ternyata masih ada satu gempuran dari Boss Nightmare ke arah Onyx Ares. Oke,
Onyx Ares walaupun sudah terseksel, sudah berdarah-darah, masih harus tetap melanjutkan asanya untuk melawan serangan yang datang dari arah depan, yaitu Boss Nightmare. Di sana sudah ada Kapten Riza JR dengan segala visionnya untuk memantau dan memastikan tim yang ada di depannya yaitu Onyx Ares tidak bisa selamat masuk ke zona berikutnya, Pak. Yes, tapi dari Onyx Ares masih safe buat vehicle-nya untuk bisa nerobos ke arah Boss Nightmare. Tapi masih ada tim nomor 2 yang dimana dan ternyata ada Island of God yang sukses masuk lagi ke lima besar. Tapi Trabas saja udah langsung disambut oleh Rastizen. Oh, dan ternyata Beyond masih bisa satu on point dengan MP40-nya. Dan ternyata dari jauh Riza sukses lagi mendapatkan beberapa poin kill ke arah tim Onyx Ares. Dan sini Beyond sudah bakal langsung coba mengurung diri, menggulung-gulung medkit, gak mau kasih poin kill untuk Onyx Ares. Oke. Dan zona pun udah berjalan dan ini emang kesempatan yang paling bijak untuk Onyx Ares untuk selamat dari gempuran teman-teman Boss Nightmare. Dimana kalau kita perhatikan ternyata Street berhasil dapetin Black dan Beyond akhirnya lepas dari genggaman Onyx Ares. Tapi nggak sampai situ aja karena sudah ada Island of God yang akhirnya harus terpantau oleh Halcyon. Udah ada Street yang kehilangan Abu. Street menyisakan Sam 13 juga. Di bawah udah ada teman-teman dari Aura Wolf. Bakal dibantuin begitu aja. Ini dia tim yang levelnya sama-sama internasional. Halcyon bakalan masuk ke depan. Dimana sudah ada masih Bareta di tangannya. Sam 13 kelihatan terponis di balik luar. Sam 13 juga harus dilumatkan oleh teman-teman dari Aura Wolf Pro Team. 3 tim tersisa dengan 9 pemain yang masih hidup, di mana Riza dan kawan-kawan Boss Nightmare masih dapat satu advantage. Tapi ternyata Riza harus terkena knockdown, masih terhalang juga, masih terblok juga aim yang dimiliki oleh Aura Wolf ke arah tim Boss Nightmare karena masih ada patahan yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan revive kepada 2 pemain Boss Nightmare yang tertumbangkan di sana. Iya. Ada yang mendidih tapi bukan air panas, tapi ini adalah semangat dari Aura Wolf Pro Team yang ingin mendapatkan poin sebanyak-banyaknya, Ivo. Yes, bener banget. Aura Wolf akan kebuya 3 kalinya di malam hari ini di match day terakhir. Di map yang berbeda-beda. Dan kita lihat sini Fir udah bakal langsung coba terus hujan di peluru dengan M14-nya. Nggak kasih ampun. Udah satu bombset gua dipasang. Bakal langsung berpindah ke arah kompon lainnya. Tapi Fir udah nggak punya resource lagi. Dan akhirnya terkena down. 2 pemain Boss Nightmare harus di-steal oleh Aura Wolf sendiri. Tersisa 3-4 pemain dengan duel yang terjadi. Ini dia menyisakan saja. Aziza pun udah jatuh. Zixia juga udah jatuh. Dan yes. Sayonara untuk Zixia karena ini adalah buya. Literally buya lagi untuk Aura Wolf Pro Team. 3 kali, Pak.